Ini adalah kisah yang menceritakan tentang Gus Ikdam yang mendapatkan suatu amanah besar dari Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan. Namun sebelumnya, Gus Ikdam sempat terkejut. Lantas, apakah amanah yang diberikan kepadanya tersebut? Mari kita ke kisah lengkapnya yang penuh makna dan membuat kita merinding haru. Malam itu terasa tenang. Langit bertabur bintang yang berkelap-kelip di angkasa. Di kedalaman laut selatan, istana bawah laut yang megah kini mulai bersinar kembali. Setelah sekian lama diselimuti oleh kegelapan yang ditimbulkan oleh pilar-pilar raksasa yang dihiasi dengan ukiran ombak dan batu permata laut. Cahaya kebiruan kini memancar, menyinari lorong-lorong istana. Di tengah aula utama, pada sebuah dipan yang dihiasi kain sutra hijau, Nyi Roro Kidul terbaring, tampak jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Setelah melewati masa-masa penderitaan akibat serangan energi gaib yang mengguncang keseimbangannya. Perlahan, ia mulai pulih. Suasana yang dulunya mencekam kini mulai terasa lebih tenang. Meskipun sisa-sisa kekuatan gelap masih samar terasa di beberapa sudut istana. Dayang-dayang yang setia merawatnya kini bisa bernapas lega. Mereka telah menyaksikan bagaimana sang ratu hampir kehilangan kesadaran, dan bagaimana kekuatan misterius itu menyebabkan istana diselimuti kabut hitam pekat. Namun, segala sesuatu berubah sejak kedatangan seorang ulama muda bernama Gus Ikdam, yang dikenal memiliki kekuatan spiritual luar biasa. Dipanggil dengan komunikasi batin oleh sang ratu, Gus Ikdam datang ke istana bawah laut dengan satu tujuan, menyembuhkan Nyi Roro Kidul dengan izin Allah. Di hadapan dipan tempat sang ratu berbaring, Gus Ikdam duduk bersila. Mengenakan pakaian sederhana, baju koko putih dan peci hitam yang selalu melekat di kepalanya. Wajahnya tenang dan matanya penuh kebijaksanaan. Meskipun berada di istana bawah laut yang megah dan di hadapan sosok yang dihormati oleh banyak makhluk gaib, Gus Ikdam tetap rendah hati. Ia berpegang teguh pada keyakinan bahwa semua makhluk, baik manusia maupun jin, adalah ciptaan Allah yang harus menjaga keseimbangan dunia ini. Nyi Roro Kidul perlahan membuka matanya. Wajahnya tampak pucat. Namun auranya yang penuh kewibawaan tetap terasa. Ia menatap Gus Ikdam dengan penuh rasa syukur. "Terima kasih, Gus," ucapnya dengan suara lemah namun penuh ketulusan. "Tanpa keikhlasan dan doa-doamu, aku mungkin tak akan selamat dari cobaan ini." Gus Ikdam tersenyum lembut, lalu berkata dengan bijak, "Semua ini atas izin Allah, Nyai. Saya hanya hamba yang berusaha menjalankan tugasnya. Kesembuhan ini bukan datang dari saya, melainkan dari Allah yang Maha Menyembuhkan." Kata-kata Gus Ikdam membuat Nyi Roro Kidul terdiam. Sebagai penguasa lautan yang telah hidup berabad-abad, ia telah bertemu dengan banyak manusia dari berbagai zaman. Namun jarang sekali ia menemukan seseorang seperti Gus Ikdam, seorang ulama yang tidak tergoda oleh kekuasaan dan tidak mencari kehormatan, tetapi hanya bertindak dengan penuh keikhlasan. Di sekitar mereka, para dayang masih menundukkan kepala, menghormati pertemuan dua sosok dari dunia yang berbeda. Beberapa dari mereka menyaksikan bagaimana Gus Ikdam membaca doa-doa penyembuhan, mengusir energi jahat, dan mengembalikan harmoni dalam istana. Mereka terkesima dengan kesederhanaannya. Namun di balik itu semua, tersimpan kekuatan spiritual yang luar biasa. Meskipun tubuhnya mulai pulih, Nyi Roro Kidul masih merasakan ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu mengalihkan pandangannya ke arah Gus Ikdam. "Gus, kedatanganmu ke istana ini bukan hanya untuk menyembuhkanku. Ada sesuatu yang lebih besar yang harus kusampaikan kepadamu," katanya dengan suara lebih tegas. Gus Ikdam tidak terkejut dengan ucapan tersebut. Sebagai seseorang yang telah lama berinteraksi dengan dunia gaib dalam perjalanan spiritualnya, ia memahami bahwa ada hal-hal lain di luar penyembuhan yang harus ia hadapi. Ia tetap tenang dan menunggu penjelasan lebih lanjut. Nyi Roro Kidul perlahan menegakkan tubuhnya, dibantu oleh salah satu dayang. Meskipun masih tampak lemah, auranya yang penuh kewibawaan tetap memancar. "Ada ancaman yang sedang bergerak di lautan ini," katanya serius. Kekuatan gelap dari makhluk-makhluk gaib tertentu mulai menunjukkan tanda-tanda pergerakan mereka. Mereka tidak hanya ingin menguasai dunia gaib, tetapi juga berusaha mengganggu keseimbangan dunia manusia. Suasana di dalam istana mendadak hening. Para dayang saling berpandangan, menyadari betapa seriusnya ancaman yang baru saja disampaikan oleh sang ratu.
Beberapa dari mereka tampak gelisah, karena ancaman ini bukanlah hal yang bisa dianggap sepele. Gus Ikdam mendengarkan dengan penuh perhatian, menyadari bahwa dunia ini selalu berada dalam keseimbangan antara kebaikan dan kejahatan. Jika ada kekuatan yang merusak keseimbangan itu, pasti akan muncul peringatan dari mereka yang menjaga keseimbangan tersebut, seperti yang kini disampaikan oleh Nyi Roro Kidul. Lalu Gus Ikdam bertanya dengan nada penuh tanggung jawab, "Apa yang bisa saya lakukan, Nyai?" Ia tidak bertanya apakah ancaman itu nyata atau tidak, karena ia percaya bahwa firasat seorang penguasa gaib seperti Nyi Roro Kidul tidak mungkin keliru. Nyi Roro Kidul menatapnya dalam-dalam, sebelum menjawab, "Aku ingin kau menjadi perantara. Sebagai manusia yang memiliki ilmu spiritual dan ketulusan hati, kau bisa menjadi jembatan antara dua dunia, menjaga agar kekuatan jahat tidak merusak keseimbangan." Gus Ikdam mengangguk pelan. Ia tahu bahwa tugas ini bukanlah hal yang mudah. Namun, sebagai seseorang yang telah mengabdikan hidupnya untuk ilmu dan kebijaksanaan, ia siap menghadapi tanggung jawab ini. Ia menyadari bahwa perjalanan ke depan tidak akan mudah. Tetapi dengan kebijaksanaan dan ketulusan hati, ia siap menjalankan amanah yang diberikan padanya. Gus Ikdam memandang mata Nyi Roro Kidul dengan penuh ketenangan. Ia menyadari bahwa amanah yang diberikan kepadanya bukanlah hal yang bisa dianggap enteng. Sebagai manusia, ia memahami keterbatasannya. Namun kepercayaan yang diberikan oleh Sang Ratu menunjukkan bahwa tugas ini memiliki makna yang sangat besar. "Lalu, bagaimana saya harus menjalankan tugas ini, Nyai?" tanya Gus Ikdam, suaranya penuh kehati-hatian. Nyi Roro Kidul menghela napas panjang sebelum memberikan penjelasan. Ancaman ini bukan hanya tentang makhluk-makhluk gaib yang berusaha menguasai lautan. Ini juga tentang keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib yang semakin terguncang. Beberapa orang di dunia manusia mulai mempelajari ilmu-ilmu terlarang, membuka gerbang dimensi yang seharusnya tetap tertutup. Jika ini dibiarkan, bukan hanya istana bawah laut yang akan terkena dampaknya, tetapi juga dunia manusia. Gus Ikdam merenung, menyadari bahwa ancaman ini bukan sekadar masalah gaib biasa. Ilmu hitam, ajian-ajian pemanggil makhluk halus, dan praktik-praktik yang menyimpang dari ajaran Allah semakin marak di kalangan manusia. Beberapa di antaranya digunakan untuk tujuan kekuasaan, menyesatkan banyak orang demi kepentingan pribadi. Di sudut ruangan, seorang dayang berlutut dengan hormat sambil membawa sebuah kotak emas yang tertutup rapat. Ia menyerahkannya kepada Nyi Roro Kidul, yang kemudian membuka kotak itu dengan perlahan. Di dalamnya, terdapat selembar kain hijau tua yang dihiasi dengan aksara kuno. Cahaya samar terpancar dari kain tersebut, menandakan bahwa itu bukan kain biasa. Kain ini bukan sekadar peninggalan kerajaan laut, jelas Nyi Roro Kidul. Di dalamnya terkandung doa dan perlindungan yang telah diwariskan selama berabad-abad oleh para leluhur penjaga keseimbangan. "Aku ingin kau membawanya, Gus, sebagai perlindungan dalam perjalananmu nanti." Gus Ikdam menatap kain itu dengan penuh rasa hormat, memahami bahwa benda seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa digunakan sembarangan. "Saya akan menjaga dan menggunakannya hanya jika benar-benar dibutuhkan," ujarnya dengan penuh keyakinan. Nyi Roro Kidul mengangguk. "Aku percaya padamu. Karena itu, aku juga harus memberitahumu hal penting lainnya tentang seseorang yang kini menjadi kunci dalam masalah ini." Keheningan mendalam menyelimuti ruangan, seolah seluruh istana sedang menunggu perkataan berikutnya dari Sang Ratu. Gus Ikdam tetap tenang, menunggu penjelasan lebih lanjut. "Seseorang di dunia manusia sedang mencari jalan untuk menguasai kekuatan laut ini," lanjut Nyi Roro Kidul. "Ia bukan orang biasa. Ia adalah seorang manusia yang telah bersekutu dengan makhluk-makhluk gaib tingkat tinggi. Dengan ilmu yang dimilikinya, ia telah merusak banyak keseimbangan, tidak hanya di lautan, tetapi juga di daratan." Gus Ikdam merenung sejenak. Ia tahu bahwa ada orang-orang yang menggunakan ilmu spiritual untuk kepentingan yang salah. Namun jika seseorang sudah bersekutu dengan makhluk gaib tingkat tinggi, itu bukan masalah yang bisa dianggap enteng. "Siapakah orang itu, Nyai?" tanyanya. Nyi Roro Kidul menatap Gus Ikdam dengan tajam. Ia dikenal sebagai Ki Mangun Jiwo, seorang dukun sakti dari pedalaman yang telah membuka gerbang dimensi gelap dan berusaha menguasai kekuatan laut untuk dirinya sendiri. Mendengar nama itu,
Suasana menjadi semakin tegang. Beberapa dayang tampak gemetar. Dia telah menguasai ilmu hitam tingkat tinggi, lanjut Nyi Roro Kidul. Dan aku yakin dia tidak akan berhenti sampai ia mendapatkan apa yang diinginkannya. Gus Ikdam mengangguk pelan, lalu bertanya, "Lalu apa yang harus saya lakukan, Nyai?" Nyi Roro Kidul menatapnya dengan tegas. "Kau harus menghentikannya sebelum semuanya terlambat. Aku tahu ini bukan tugas yang mudah. Tetapi kau bukan orang biasa, Gus. Kau memiliki ilmu dan kekuatan batin yang mampu melawan kejahatan semacam ini. Aku tidak meminta kau berperang. Tetapi kau harus memastikan agar keseimbangan ini tetap terjaga." Gus Ikdam menarik napas dalam. Ia tahu bahwa tugas yang dihadapinya tidak ringan. Namun dalam hatinya, ia juga menyadari bahwa ia tidak bisa menolak amanah ini. Keheningan kembali menyelimuti ruangan, hanya suara deburan ombak dari luar istana yang terdengar samar. Gus Ikdam menundukkan kepala, memohon petunjuk dari Allah. Ia tahu bahwa perjalanan yang akan datang penuh dengan tantangan, tetapi sebagai seorang hamba, ia hanya bisa berusaha sebaik mungkin. "Saya akan melakukan yang terbaik," ujarnya akhirnya. "Bukan karena saya merasa mampu, tetapi karena saya yakin bahwa Allah akan menolong siapapun yang berjuang di jalannya." Nyi Roro Kidul tersenyum tipis. "Itulah yang membuatku memilihmu, Gus. Ketulusanmu adalah kekuatan terbesar yang kau miliki." Gus Ikdam menggenggam kain hijau yang diberikan kepadanya dengan erat. Ia merasa ada energi hangat yang mengalir dari kain itu, seolah-olah memberinya perlindungan yang tak terlihat. Kini, tugasnya sudah jelas. Ia harus menemukan cara untuk menghentikan Ki Mangunjiwo sebelum kekuatan jahat itu menghancurkan keseimbangan dunia. Dan perjalanan berat itu baru saja dimulai. Gus Ikdam memandang kain hijau yang ada di tangannya dengan penuh perhatian. Getaran halus yang ia rasakan seolah kain itu bukan sekadar benda mati, melainkan sesuatu yang menyimpan kekuatan spiritual yang besar. Ia menoleh kepada Nyi Roro Kidul yang duduk dengan penuh kewibawaan. "Sebelum saya berangkat, Nyai, apakah ada pesan atau petunjuk lain yang perlu saya ketahui?" tanya Gus Ikdam. Nyi Roro Kidul mengangguk pelan, menatapnya dengan mata yang penuh makna. "Perjalananmu tidak akan mudah. Ki Mangunjiwo tidak hanya mengandalkan ilmu hitam, tetapi juga memiliki pengikut yang setia. Mereka telah terjerumus dalam kekuatan gelap dan akan melakukan apa saja untuk melindungi tuannya," jelas Nyi Roro Kidul dengan nada serius. Gus Ikdam mendengarkan dengan seksama. Ia tahu bahwa dalam setiap perjalanan spiritual, tantangan terbesar bukan hanya datang dari makhluk gaib, tetapi juga dari manusia yang telah kehilangan arah dan beralih pada jalan yang salah. "Aku akan mengirim beberapa penjaga laut untuk mengawasi dari kejauhan," lanjut Nyi Roro Kidul. "Namun dalam pertarungan ini, hanya keimanan dan keyakinanmu kepada Allah yang bisa menjadi pelindung utama." Dengan penuh rasa hormat, Gus Ikdam bangkit, merapikan jubahnya, dan membungkuk sedikit sebagai tanda penghormatan kepada sang ratu dan seluruh penghuni istana. "Saya berjanji akan menjaga amanah ini," katanya dengan mantap. Saat ia bersiap pergi, seorang dayang mendekatinya dengan sebuah botol kecil berisi air berkilauan. "Ini air dari mata air suci istana, Gus. Gunakan jika diperlukan," ujar dayang itu. Gus Ikdam menerima botol tersebut dengan syukur, lalu melangkah menuju gerbang istana. Begitu sampai di depan gerbang, air laut yang sebelumnya membatasi dunia manusia dan gaib kini terbuka perlahan, menciptakan jalan bagi Gus Ikdam untuk kembali ke daratan. Nyi Roro Kidul memandangi punggung Gus Ikdam dengan tatapan penuh harapan. "Semoga Allah selalu melindungimu dalam perjalanan ini," doanya dalam hati. Setibanya di pesisir pantai tempat ia pertama kali memasuki dunia gaib, angin laut berhembus kencang, seakan menyambut kepulangannya. Gus Ikdam menarik nafas dalam-dalam, menyadari bahwa waktu di dunia manusia terasa berjalan lebih lambat dibandingkan di istana bawah laut. Tidak butuh waktu lama baginya untuk kembali ke pesantren. Sesampainya di sana, ia langsung berwudhu dan mendirikan salat tahajud. Dalam sujudnya yang panjang, ia memohon petunjuk dari Allah untuk langkah selanjutnya. Hatinya semakin mantap, karena ia tahu bahwa langkah pertama dalam menghadapi Ki Mangunjiwo bukan dengan kekerasan, melainkan dengan doa dan keteguhan hati. Keesokan harinya,
Kabar tentang Ki Mangunjiwo semakin terdengar di kalangan para santri dan penduduk desa. Mereka mulai berbicara tentang keanehan yang terjadi di sekitar mereka. Bayangan hitam yang terbang di malam hari, atau mimpi buruk yang terus menghantui mereka. Setelah melewati hutan yang diakini sebagai tempat persembunyian Ki Mangunjiwo, Gus Ikdam tak bisa tinggal diam. Ia memutuskan untuk menuju tempat yang disebut-sebut sebagai sarang Ki Mangunjiwo, dengan membawa kain hijau pemberian Nyi Roro Kidul dan air suci dari istana. Ia melangkah mantap ke dalam hutan lebat. Setiap langkahnya diiringi doa perlindungan, memohon agar Allah menguatkan dirinya dalam menghadapi segala kemungkinan. Saat matahari mulai tenggelam, Gus Ikdam tiba di tepian hutan. Suasana terasa lebih gelap dari biasanya, seolah-olah ada energi kelam yang menyelimuti tempat itu. Ia bisa merasakan tatapan tak kasat mata mengawasinya dari kejauhan. Ini bukan sekadar hutan biasa, gumamnya. Ia melangkah lebih dalam, berhenti sejenak, dan memercikkan beberapa tetes air suci dari botolnya ke tanah. Seketika, terdengar suara gemuruh, diikuti oleh bayangan hitam yang bergerak cepat di antara pepohonan. Gus Ikdam tersenyum tipis. "Baiklah, Ki Mangunjiwo, aku tahu kau sudah menungguku." Dengan keyakinan penuh, ia menggenggam kain hijau dan mulai membaca ayat-ayat perlindungan. Pertarungan spiritual yang sesungguhnya baru saja dimulai. Bayangan hitam di antara pepohonan semakin jelas wujudnya. Seorang sosok tinggi berjubah gelap dengan mata merah menyala menatapnya dengan tajam. "Saya sudah mendengar namamu, ulama muda." Suara berat Ki Mangunjiwo menggema, penuh kebencian. "Apa urusanmu datang ke tempat ini?" Gus Ikdam tetap tenang, merasakan hawa dingin yang menyelimuti sekelilingnya. Dengan langkah mantap, ia maju dan menjawab, "Aku datang bukan untuk mencari musuh, tetapi untuk mengajakmu kembali ke jalan yang benar." Ki Mangunjiwo tertawa keras. "Jalan benar? Aku telah diberikan kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang bisa kau bayangkan, ulama kecil. Tak ada yang bisa memaksaku kembali." Gus Ikdam hanya tersenyum. Ia telah sering berhadapan dengan orang-orang yang tersesat dalam kegelapan. Tanpa membuang waktu, Gus Ikdam menggenggam kain hijau dan melantunkan ayat-ayat suci dengan khusyuk. Suara doanya menggema, membuat Ki Mangunjiwo mengerang marah. Dia mengangkat tangannya, dan seketika angin kencang berputar di sekitar mereka. "Aku tidak akan membiarkanmu merusak semua yang telah kubangun," geram Ki Mangunjiwo. Namun Gus Ikdam tidak goyah. Ia terus melantunkan ayat-ayat suci dengan lebih lantang. Hembusan angin yang sebelumnya ganas mulai melemah. Ki Mangunjiwo mulai mundur selangkah, terlihat panik. "Setidak mungkin kekuatanku bisa melemah," teriaknya. Pada saat itu, langit yang gelap mulai menunjukkan secercah cahaya. Bayangan hitam yang mengelilingi tempat itu menghilang satu persatu, seolah tersapu oleh doa-doa Gus Ikdam. Ki Mangunjiwo berusaha bertahan, tetapi tubuhnya mulai melemah. Kain hijau di tangan Gus Ikdam bergetar, mengeluarkan energi terang yang membungkus tubuhnya dalam cahaya lembut. "Inilah kuasa Allah," ujar Gus Ikdam dengan tegas. "Setiap kegelapan, seberapa kuat pun, pasti akan sirna oleh cahaya kebenaran." Ki Mangunjiwo terjatuh berlutut. Tubuhnya gemetar saat erangan kesakitan keluar dari bibirnya. Seolah ada api yang membakar sesuatu dalam dirinya. Bukan api biasa, melainkan kekuatan doa yang mengguncang jiwanya. Tiba-tiba, suara tangisan lirih terdengar, berasal dari lelaki yang sebelumnya penuh amarah dan keangkuhan. Wajahnya yang garang kini berubah penuh penyesalan. Aku telah tersesat begitu jauh," bisiknya. Suaranya bergetar. Gus Ikdam melangkah mendekat, menatapnya dengan penuh kasih. Dengan lembut, ia meletakkan tangan di pundak Ki Mangunjiwo. "Setiap orang bisa kembali ke jalan yang benar, selama masih ada niat dalam hatinya," ucapnya penuh ketulusan. Tangis Ki Mangunjiwo semakin pecah. Dengan sisa kekuatannya, ia mengucapkan istighfar berulang kali. Suaranya lirih namun penuh harapan. Energi gelap yang selama ini menyelimutinya perlahan menghilang, tergantikan oleh ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Gus Ikdam menghela napas lega. Ini bukan kemenangan atas musuh, melainkan kemenangan dalam menyelamatkan jiwa seseorang dari jurang kegelapan.
Dengan bimbingan dan doa dari Gus Ikdam, Ki Mangunjiwo perlahan meninggalkan jalan sesatnya. Ia membuang ilmu hitam yang telah lama ia pelajari dan memilih untuk bertobat sepenuhnya. Hari demi hari, ia menjalani pendampingan spiritual di pesantren, semakin mendekatkan diri kepada Allah. Wajahnya yang dulu dipenuhi kegelapan kini tampak lebih damai, lebih bersih. Kabar tentang pertobatan Ki Mangunjiwo menyebar ke seluruh negeri. Orang-orang yang dahulu takut padanya kini mulai menghormatinya. Ia bukan lagi sosok yang ditakuti, melainkan seseorang yang dijadikan pelajaran bagi banyak orang bahwa hidayah bisa datang kepada siapa saja yang ingin berubah. Suatu malam, Gus Ikdam duduk di serambi pesantren, menatap langit yang dipenuhi bintang. Angin malam berhembus lembut, membawa kedamaian dalam hatinya. Dalam keheningan itu, ia merenung, mensyukuri perjalanan yang telah ia lalui. Amanah dari Nyi Roro Kidul telah aku tunaikan. Gumamnya lirih. Namun, ia tahu, ini bukan akhir. Masih banyak perjalanan yang menantinya, masih banyak amanah yang harus ia emban. Semoga Allah selalu memberiku kekuatan untuk menunaikannya, bisiknya dalam hati, sebelum menutup mata sejenak, merasakan ketenangan yang mengalir dalam jiwanya. Terima kasih telah menonton. Dan jangan lupa untuk mendukung saluran ini dengan menekan tombol subscribe, like dan share video ini, agar semakin banyak orang yang bisa menikmati cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.